Siapakah yang berhak mengasuh anak pasca perceraian? Apakah istri ataukah suami? Apakah ibu dari anak ataukah ayah dari anak? Akan ada dua jawaban secara yuris formal dan secara filosofis latar belakang terkait hak asuh anak. Yang pertama, tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa anak bukanlah objek untuk diperebutkan. Anak bukanlah sebuah barang yang dapat diklaim kepemilikannya oleh salah satu pasangan. Anak memiliki rasa. Anak adalah amanah yang melekat, yang ditanggung oleh kedua pasangan suami istri. Bukti kalau anak bukanlah objek benda, ya, biasanya dalam eksekusi jurusita itu ada alamatnya, tertera di mana. Pada waktu eksekusi si anak itu pindah, misalkan dia bergerak, berjalan, itu eksekusi batal, gugur dengan sendirinya, tidak dapat diberlakukan. Yang kedua, bahwa berdasarkan asas pertanggungjawaban, yang konflik ini kan kedua belah pihak, sudah putus suami istri, namun tidak bisa dibebankan, tidak bisa diberikan sanksi itu kepada si anak. Itu bahwa anak bukanlah benda, bukanlah objek, ingat. Yang kedua, bahwa hak mengasuh, merawat, untuk mendidik itu melekat kepada kedua orang tuanya. Kepada pihak suami maupun istri melekat. Pada masa pernikahan berlangsung atau putusnya perceraian, ya keduanya putus. Namun terhadap anak hubungannya tetap masih mengklaim. Sehingga suami maupun istri tidak bisa mengklaim dialah yang paling berhak mengasuh, mendidik, merawat anak. Ingat bahwa anak adalah buah cinta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bahwa anak adalah penyatuan darah daging dari kedua pasangan. Sehingga akibat putusnya perceraian tidak mengakibatkan si anak ini ngikutin A atau B. Dia melekat. Yang kemudian terakhir, kenapa hak asuh itu diperlukan? Semata karena anak, demi kepastian hukum, demi keadilan bagi si anak memerlukan domisili hukum. Itu landasan dari kenapa pentingnya hak asuh anak. Hak asuh anak di sini bukanlah klaim kepemilikan seperti benda. Hak asuh di sini adalah sebagai akibat dari putusnya pernikahan karena perceraian antara kedua pasangan suami istri. Ya, putus. Namun tidak putus antara hubungan keduanya, tidak hubung keduanya dengan anak. Putus hubungan hukum akibat perceraian antar suami istri, tapi anak tidak. Akhirnya mungkin saya persingkat, ya, bahwa yang mendasari hak asuh itu yang pertama, bahwa anak bukanlah objek seperti barang yang tidak punya rasa, tidak punya jiwa. Yang kedua, bahwa akibat hukum perceraian itu ya bagi suami istri, tapi keduanya melekat, memiliki hak untuk menjaga, merawat, mendidik, mengawal tumbuh kembangnya si anak. Kemudian yang terakhir, akibat dari perceraian itu ya sebagai akibat hukum mereka cerai, ya, tapi demi kejelasan, demi identitas, demi domisili hukum si anak memerlukan hak asuh jatuh kepada siapa. Ini dulu yang harus dipahami, landasan latar belakang filosofisnya. Sebelum bicara konteks hukum positif yang berlaku, baru kemudian bagaimana hukum mengatur terkait hak asuh. Kenapa? Yusril pernah mengatakan bahwa ide, gagasan orang pinter, profesor akan gugur dengan sendirinya apabila dihadapkan pada hukum positif, apabila dihadapkan pada putusan pengadilan. Kenapa? Karena hakikat dari kebenaran formil hukum acara itu mereduksi nilai-nilai kebenaran material apa adanya. Sekian sebagai sebuah gambaran bahwa hak asuh ini melekat pada kedua orang tuanya. Namun demikian, karena faktor-faktor kondisi fakta realitas, maka kita harus tunduk terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku berdasarkan asas fiksi, berdasarkan bahwa kita hidup di negeri tercinta Indonesia berdasarkan hukum positif. Warga negara harus tunduk di dalam aturan yang berlaku di dalamnya. Sekian.